Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Nah, bertemu lagi nih dengan saya di YouTube My Channel. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya meningkatkan kemampuan menulis teks berita melalui pembelajaran inovatif PBL. Nah, apa sih PBL itu dan bagaimana cara meningkatkannya? Nah, sebelum kita masuk ke materi nih teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya adalah Muhammad Irsyad Hamid Nugroho atau bisa dipanggil Irsyad. NIM saya 23020205. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. IG saya @muh_irsyadhamid_n. Jangan lupa follow. Nah teman-teman, agar pembelajaran tentang teks berita dapat dipahami oleh siswa kelas 7 SMP, maka diperlukan model pembelajaran yang tepat. Lalu, model pembelajaran apa sih Kak Irsyad yang bisa meningkatkan kemampuan menulis teks berita, khususnya untuk siswa kelas 7 SMP? Nah, model pembelajaran yang bisa kita terapkan pada siswa kelas 7 SMP untuk meningkatkan kemampuan menulis teks berita yaitu adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Apa sih PBL itu? Nah, jadi model pembelajaran Problem Based Learning merupakan model yang digunakan untuk melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi menurut Handayani dan juga Koswanti tahun 2021. Salah satu upaya yang dapat dilakukan seorang guru untuk mencapai keberhasilan dalam melatih kemandirian dan juga kemampuan berpikir kreatif siswa adalah dengan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Salah satunya yaitu dengan model Problem Based Learning. Dan model ini juga direkomendasikan dalam pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Menurut Koswanti dalam Handayani dan juga Koswanti tahun 2021 menyatakan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning membantu siswa dalam mengembangkan kecakapan memecahkan masalah, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta kreativitas dan juga keaktifan dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi, bisa nih sebagai seorang guru ketika kita mendapati materi teks berita atau kita mendapati pembelajaran tentang menulis teks berita kelas 7 SMP, seorang guru bisa menggunakan model. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan PBL atau Problem Based Learning. Seorang guru ketika ingin menerapkan model pembelajaran ini di kelasnya perlu memperhatikan beberapa tahapan-tahapan berikut ini. Ada 5 tahapan. Yang pertama, yaitu memberikan orientasi permasalahan, di mana seorang guru di dalam kelas memberikan orientasi atau pengenalan permasalahan yang nantinya permasalahan tersebut akan dipecahkan oleh siswa dan akan dituangkan dalam karyanya yaitu menulis teks berita. Yang kedua, mengorganisasi siswa dalam belajar. Jadi, seorang guru ketika sudah memberikan orientasi permasalahan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi siswa dengan cara bagaimana? Dapat dengan memberikan pengertian tugas-tugas individu atau kelompok. Jadi, seorang guru dapat menentukan apakah tugas ini dilaksanakan secara individu atau kelompok. Jika dilaksanakan secara kelompok, maka seorang guru perlu menentukan pembagian kelompoknya. Yang ketiga, yaitu memberikan bimbingan individu atau kelompok. Jadi, setelah tugas ini diberikan, maka seorang guru juga perlu mendampingi siswa-siswanya dalam mengerjakan tugas. Dan seorang guru juga perlu menekankan pada siswa bahwa apabila ada siswa yang dirasa kurang paham dengan materi yang disampaikan guru tersebut, siswa berhak untuk menanyakan materinya kepada guru tersebut supaya kedepannya siswa tersebut tidak
kebingungan dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah tugas diberikan, bimbingan pun diberikan, maka seorang siswa mengembangkan atau menyajikan hasil karyanya di depan para siswa-siswa yang lain, bisa dalam bentuk presentasi. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan juga analisis. Setelah presentasi dilaksanakan, maka setelah itu juga tugas siswa yang lain dan juga tugas seorang guru adalah memberikan evaluasi dan juga analisis terhadap hasil kerja dari siswa tersebut ataupun hasil kerja dari kelompok yang ada di kelas tersebut. Untuk menunjang seorang guru supaya dapat menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL, maka diperlukan media-media pembelajaran. Lalu apa saja sih Kak Irsyad media pembelajaran itu? Nah, ada 3 jenis media pembelajaran yang dapat digunakan seorang guru. Yang pertama yaitu media pembelajaran visual, yaitu dapat dengan gambar peristiwa terkait. Jadi, seorang guru dapat menampilkan gambar-gambar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Bisa dengan menunjukkan koran atau menunjukkan gambar-gambar melalui layar proyektor. Nah, nyambung nih di media pembelajaran yang kedua, yaitu media pembelajaran digital. Dapat disiapkan seorang guru, yaitu laptop, proyektor, dan juga platform online berbasis kurikulum Merdeka. Tentu, media pembelajaran digital ini sangat tepat digunakan seorang guru untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu media pembelajaran interaktif, yaitu dapat dengan simulasi atau audiovisual dari berita nyata. Jadi, seorang guru dapat menampilkan berita-berita yang nyata, dapat melalui bentuk audiovisual seperti video, ataupun dengan langsung melihat kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Berikutnya, ada jenis penilaian. Nah, di sini seorang guru itu memiliki beberapa jenis penilaian terhadap tugas-tugas dari siswa. Dalam kurikulum Merdeka ada 3 jenis penilaian. Yang pertama ada penilaian diagnostik. Apa itu penilaian diagnostik? Jadi penilaian ini mengidentifikasi kemampuan awal siswa, yaitu kemampuan berupa kognitif dan juga kemampuan berupa non-kognitif. Jenis penilaian yang kedua yaitu adalah formatif. Penilaian formatif itu bisa berupa tugas harian, diskusi kelompok, dan juga tanya jawab di kelas. Yang ketiga itu ada jenis penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dapat berupa penilaian akhir seperti ulangan harian atau proyek pembuatan teks berita. Nah teman-teman, itu tadi ya bagaimana cara meningkatkan kemampuan menulis teks berita khususnya untuk siswa kelas 7 SMP melalui pembelajaran inovatif berbasis problem based learning atau PBL. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana pada umumnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Dr. Wakilan NU selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Sastra Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan juga arahan-arahannya untuk penugasan kali ini. Saya juga terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen yang positif, dan juga subscribe channel ini. Kemudian saya memohon maaf apabila dalam presentasi saya kali ini terdapat kesalahan dalam penggunaan materi, penggunaan kata, dan juga ada kekhilafan dalam saya menyampaikan presentasi. Semoga semuanya berkah dan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.